Oke, halo teman-teman, kembali lagi di podcast Yuk Podcast. Setiap masalahmu, mari kita podcastin aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang beda dari episode-episode sebelumnya, yang dimana kita dulunya membahas politik, membahas hal-hal serius. Tapi pada saat ini, pada episode kali ini kita akan membahas yang lebih santai lagi, yakni pembahasan dunia perkuliahan. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahasnya dengan sendiri. Kita akan ditemani oleh dua mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar. Tanpa berlama, mari kita sambut kedua narasumber kita. Halo Kak, selamat datang di Yuk Podcast. Semoga betah, semoga senang, semoga enjoy gitu. Nah, mungkin kita bisa perkenalan dari sini dulu ya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali Ilham. Biasa dipanggil Alga dan biasa juga dipanggil Al. Halo, selamat malam. Jadi namanya Al itu guys. Nah, kalau dari narasumber kedua siapa namanya? Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, biasa dipanggil Saya sering dipanggil Gitu. Faiz. Oke, Faiz. Nah, hampir lupa. Kalian berani semester berapa sih? Semester 1 maba atau mungkin semester di ujung tanduk? Ya. Kalau saya pribadi sudah menempuh semester 6 alhamdulillah. Sudah mau skripsi, sudah mau meledak-meledak ini kepala. Nah, kalau Kak Faiz, apakah sama dengan Alga? Kebetulan kami berdua ini sekelas, jadi otomatis sama. Sebesti ya, oke. Kalau sebelum kita masuk di pembahasan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman narasumber kita. Apa sih kesibukan Kakak pada saat ini? Mungkin selain ngurus judul, apa sih namanya? KKN ya, udah mau masuk dengan KKN sama mengurus draft proposal, mungkin ada kesibukan yang lain di sering itu Kak? Ya. Kalau kesibukan saya pribadi itu mungkin pertama sibuk nongkrong, yang kedua sibuk mungkin karena ada jabatan di salah satu organisasi, dan mungkin yang terakhir itu sibuk saya itu mungkin ya sedang menyusun skripsi. Iya. Yang seperti itu. Jadi kalau sibuk nongkrong udah pasti sih itu sebagai anak muda kan, apalagi kalau dirundung skripsi buat judul apa KKN, pasti kepala main glowing gitu, main ball atau enggak, jadi ya harus disering dan nongkrong. Nah, kalau Kak Faiz sih apa kesibukannya sekarang? Kalau pribadi dari saya, kesibukan saat ini mabar. Tidak, kebanyakan sok sibuk. Mencari kesibukan kayak betul. Mencoba untuk memacu diri untuk produktif gitu. Kebanyakan santai tapi pikiran tetap harus ke depan. Betul. Tetap memikirkan kuliah. Sempro. Betul, kita harus kayak betul. Masa sih kayak, teman-teman kita sudah sempro, masa sih kita enggak? Harus dong. Jangan menjadi mahasiswa yang 2 digit ya mungkin kalau kita. Oke guys, setelah perkenalan kita akan memasuki pembahasan yang mungkin lebih sedikit terperinci gitu. Saya ingin bertanya sesuai judul video. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak ini. Pastinya kan dari berapa, kurang lebih 2 tahun ya menempuh perkuliahan ini. Pasti beliau-beliau ini sudah mengetahui bagaimana dinamikanya orang berkuliah ataukah berorganisasi, pasti sudah tahu. Nah, saya mau bertanya, mungkin untuk para camaba juga yang menjadi bekalnya, kan pada tahun ini kan mereka semua pastinya sudah ada yang mendaftar ke universitas favoritnya atau impiannya. Seberapa pentingkah organisasi di mata kakanda ini? Ya, kalau mungkin dari saya pribadi, seberapa penting organisasi, kalau bagi saya ya bisa dibilang penting, bisa dibilang tidak. Itu tergantung bagaimana output dan apa yang ingin kita capai dari organisasi tersebut. Mungkin kalau maksud saya tidak penting itu ya ketika kita cuman mengikuti tren FOMO. Kita cuman pengen dianggap sebagai Mahakanda atau Mahayunda atau Mahadinda. Betul. Mungkin seperti itu. Iya kan, biasanya terkadang kan waktu kita di awal-awal semester kan biasa terkadang kayak semangat gitu. Kita harus jadi mahasiswa gitu. Mungkin kalau kita nggak join organisasi ya malah dapat cap mahasiswa kupu-kupu. Lo nggak mahasiswa banget gitu. Pastinya apa sih feelnya? Cuman datang ke kampus, setelah itu pulang lagi kayak dari rasa feel mahasiswanya itu biasa kalau kita
masuk HMJ mahasiswa banget, ikut organisasi yang mungkin eksternal kayak wah mahasiswa banget nih. Mungkin itu dari pendapat dari Kak Alga. Mungkin kalau dari Kak Faiz adakah dari kacamatanya yang berbeda gitu, maksudnya pendapat yang berbeda? Kalau dari saya ketika saya pertama kali menginjak yang namanya organisasi ya, pertama saya menganggap organisasi itu penting. Tapi lambat tahun setelah tahu pertama kalinya masuk itu, kita sebagai maba disuruh-suruh sama senior. Betul. Pertamanya cari dana bagaimana, gagal dan bagaimana. Kemudian dari situ berpikir buat apa kak ini saya masuk organisasi pertamanya saja sudah disuruh-suruh. Masa saya terus memberikan ke organisasi belum tentu kasih ke saya. Harusnya sih kita masuk di sebuah organisasi, harusnya kita dapat yang apa yang kita inginkan. Kayak harapannya kayak saya maksudnya mungkin kita harus dapat feedback gitu. Terkadang kita masuk organisasi malah ya seperti yang mungkin banyak diberitakan gitu, malah jadi perpeloncoan, malah jadi ajang suruh-suruh, ajang ya balas dendam sih kata-kata para senior gitu. Kayak mungkin udah make sure sekali ya kalau kita nggak sesuai apa yang kita inginkan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya itu kan mungkin tadi Kak Alga sudah memperkenalkan diri bahwasanya beliau ini salah satu anggota atau salah satu mungkin pemangku jabatan di sebuah HMJ di jurusannya. Saya mau tanyakan bagaimana kakak memanage waktunya antara kuliah dengan berorganisasi, mungkin bisa diberikan tips. Mungkin kalau soal manajemen waktu saya terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin saya selesaikan lebih awal, atau saya melihat orientasi apa yang mungkin penting untuk saya selesaikan. Betul. Kenapa saya bilang tadi organisasi juga penting ya, karena dari organisasi saya bisa tahu cara manajemen waktu, cara mengelola waktu saya. Nah itu kita bisa dapat, bisa kita kaji, itu ada di materi mungkin problem solving ataupun di analisis SWOT. Mungkin apa yang saya tadi bilang di awal itu saya sibuk nongkrong, karena saya bilang pasti kalau ketika kita mumet kerja tugas, kerja skripsi, kerja laporan, pasti kita butuh healing. Pastinya sih. Apalagi kan mungkin kalau problem solving tidak mungkin saja kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi join di HMJ mungkin salah satunya dia join organisasi, mungkin mendapatkan mungkin sih secara teori enggak, tapi mungkin secara pengalaman iya. Jadi kita bisa setiap masalah mungkin kita bisa mengambil dengan mungkin dari pengalaman kita selama berorganisasi. Mungkin seperti itu. Atau kalau dari Kak Faiz sih mungkin bagaimana cara beliau ini mungkin agak berbeda dengan Kak Alga, atau punya cara tersendiri bagaimana cara memanage waktunya dengan kuliah dan berorganisasi. Kalau cara memanage waktu tergantung dari masing-masing. Karena kalau saya pribadi mau memanage waktu, kalau sudah waktunya kerja tugas, pastinya action maksudnya harus tahu deadline. Biasanya jam segini sudah waktunya kumpul tugas. Baru langsung action langsung bersiap gerakan cepat. Tipikal Kak Faiz ini menjelang deadline baru sapuratin tugas. Ya biasa memang ada tipikal SKS sistem kebut semalam. Betul. Nice. Jadi biasanya sih ada memang beberapa orang ketika mau mengerjakan tugas, ada yang mungkin baru sudah mendekati deadline baru dia kayak memang total gitu, bahwa encer betul itu kayak. Tapi ada juga beberapa yang mungkin kayak tipe-tipe amnesia, mungkin ini ada tugas langsung eksekusi supaya kita bisa lebih enjoy. Tapi memang ya mungkin tipikalnya Kak Faiz ada sedang dan tak sedikit orang ya. Mungkin saya juga terkadang lagi mungkin futur-futurnya lagi malas. Mending kerja nggak mood kalau nggak mendekati deadline. Pas
sudah mendekati deadline baru kayak totality gitu, baru kayak encer bilang, kok bisa ya, kayak dulu biasanya saya ingin apa ya, mengerjakan tugas bukan di waktu deadline kayak kok dirin malas ya, kayak nggak mood sekali. Oke, mungkin itu dari jawaban dari Kak Faiz. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah ada pastinya sih mungkin ada sebuah tantangan ya dalam kita memasuki lingkaran berorganisasi. Mungkin kita bisa sebutkan mungkin dari Kak Alga sendiri dulu, bagaimana sih tantangan yang pernah Kak Al rasakan selama berorganisasi? Ya, kalau tantangan pasti tadi yang mungkin telah dijelaskan oleh masing-masing. Itu tantangan yang pertama itu manajemen waktu. Mungkin manajemen waktu itu merupakan tantangan sekaligus hambatan bagi kita yang belum paham di wilayah itu. Sudah pasti sih. Maksud saya belum paham itu masih ada mungkin orang yang terlalu mendewakan sebuah organisasi tanpa memikirkan masa depan dia itu ada di sebuah bidang akademik, yaitu perkuliahan, sehingga dia lupa akan perkuliahannya, dia sibuk berorganisasi. Pada akhirnya dia terlalu memiliki ideologi yang saya bilang keluar dari zona yang dia seharusnya ada. Keliru sih ideologi begitu. Terus tantangan selanjutnya mungkin yaitu adanya propaganda isu terkait mungkin konten kreator yang mengangkat isu tentang bagaimana pentingnya organisasi dan sebaliknya bagaimana mahasiswa bisa hidup tanpa organisasi. Saya pikir itu merupakan hal yang menjadi tantangan bagi saya juga menghadapi teman-teman dan juga adik-adik. Untuk menarik mereka agar berminat di organisasi. Biasanya sih ada doktrin-doktrin dari para content creator bilang, apa sih ini organisasi malah bisa waktu. Ternyata ya nggak semuanya begitu sih, kayak terkadang yang di framing oleh para content creator kayak yang jelek-jeleknya kan gitu. Tapi berorganisasi itu mempunyai impact yang walaupun mungkin secara yang kita lihat secara zohir, secara kasat mata mungkin kayak banyak jelek, tapi tidak juga. Tapi di sisi lain di poin pertama yang disebut Kak Alga itu bahwasanya saya juga setuju, biasa terkadang ada beberapa yang mahasiswa yang mungkin bisa dikatakan FOMO ya, mungkin kayak kalau bahasa daerahnya sih tak bangka pergaulan gitu, kena feel kayak kita harus jadi organisasi. Kalau buat apa sih, kayak biasa terkadang mereka dapat doktrin desainnya juga untuk apa kuliah gitu. Nah, kita masih bisa mendapatkan wawasan yang mungkin melebihi dari bangku kuliah misalnya. Kan biasanya kita nggak asing dengan kata-kata itu. Mungkin para kawan-kawan yang sudah semesteran pernah merasakan hal itu. Nah, kalau dari Kak Faiz sih apa sih namanya tantangannya selama mengikuti organisasi gitu? Mungkin sedikit berbeda dengan dari Kakanda Alga. Karena beliau ini merupakan mahasiswa aktif yang aktif di organisasi. Mungkin saya hanya awal-awal maba saja yang aktif. Kalau secara umum tantangan organisasi itu bagaimana kita munculkan keinginan untuk datang ke sekret. Si paling sekret. Nah, salah satunya itu karena kalau di Organda kalau saya di organisasi daerah kadang mau pergi sekret tapi jarak yang ditempuh cukup jauh. Ya, kadang memikirkan juga bensin. Ya, banyak pikiran gitu, banyak hal yang salah satunya itu menjadi nawa-nawa betul. Kalau bahasa gaulnya sih nawa-nawa. Itu jarak tempuh dari rumah atau kos ke Sudiang. Jawaban kalau ibarat for your info ya guys, kalau Sudiang ke kos ini ibarat kayak kita mau ke Mekah guys, pakai visa, jadi paspor, jauhnya pakai paspor. Nah, mungkin apakah ada tantangan selain jarak kos dengan sekret? Kalau dari segi seniority atau bagaimana? Contohnya kita sudah mendapatkan jabatan di organisasi. Jadi salah satu tantangan terbesar itu bagaimana kita mengajak junior. Kalau kita merangkul kakaknya, para kakanda. Rangkul adik-adikmu. Wah, itu enggak asing sekali. Karena kalau melihat dari organisasi yang ada pada
organisasi daerah saya begitu. Karena minimnya SDM. Betul. Untuk melanjutkan pengurusan. Betul, generasi tonggak perjuangan. Biasanya sih kalau saya sih mengambil opini saya mengenai itu, biasa terkadang yang mempengaruhi itu karena mungkin kultur dari senior-senior yang turun-temurun yang mungkin kalau saya melihatnya ya terus terang agak kuno begitu. Maksudnya kita harus ada kayak pembaruan gitu supaya mungkin nggak stagnan di situ. Harusnya lebih kayak kreatif ketimbang kepengurusan yang sebelumnya. Oke, mungkin terakhir di pertanyaan ini sebelum kita tutup, apa sih pesan-pesan para kawan-kawan di sini untuk ya pada tahun ini untuk Camaba yang sedang mendaftar di universitas yang ia impikan favorit, mungkin dari Kak Aldo. Ya, pesan saya buat teman-teman atau buat adik-adik yang sedang ingin menempuh pendidikan di S1 terkhusus di universitas yang mereka impikan atau adik-adik impikan itu ya, yang pertama adik-adik harus tahu apa adik-adik mau jadi apa dan adik-adik maunya apa. Karena jangan sampai ketika sudah menempuh semester 6 mungkin seperti kita sekarang malah terjadi kesalahpahaman antara logika dan isi hati teman-teman kemarin pada saat yang mendaftar. Saya boleh tebakin mungkin salah jurusan ya. Itu salah jurusan. Jangan sampai teman-teman pengen jadi perawat tapi daftarnya di kebidanan. Ya itu perawat juga tapi itu di bidang bidan. Mungkin spesifiknya ya Kak. Ya. Dan pesan saya terakhir mungkin teman-teman harus pintar memilah pergaulan di dunia luar. Jangan sampai salah pergaulan. Jangan sampai teman-teman diajak nongkrong tapi nongkrongnya berakhir fatal. Malah sampai ke mungkin digrebek di polisi kah atau bagaimana. Betul. Saya setuju sekali sama Kak. Soalnya kan terkadang kan kalau kita masih maba ini mahasiswa baru ya kan. Biasa terkadang kayak pergaulan kita kayak mau memperluas betul relasi gitu dan terkadang pernah saya merasakan fight-nya gitu, tapi kan pada waktu itu kita kan corona jadi mungkin tidak terlalu rasakan halnya itu. Intinya jangan sampai salah pergaulan. Hati-hati. Pergaulan di dunia luar itu sangat keras banget. Keras. Jadi kalau melembek ya silakan masuk di dunia lamping. Betul. Pernah? Ya. Udah bencong mungkin jadi banci begitu. Oke, kalau dari Kak Faiz sendiri mungkin bagaimana pesan-pesannya untuk adinda-adinda kita yang menempuh sedang menonton mengganti statusnya dari siswa menjadi mahasiswa. Intinya untuk para calon mahasiswa baru, intinya jangan salah pilih jurusan. Jangan cuma karena ikut-ikutan namanya keren baru tidak bisa menentukan judul penelitian. Kayaknya beliau ini kayak agak curhat. lebih ke cenderung curhat sih gitu. Dan intinya pintar-pintar memilih dan memfilter organisasi mana yang baik untuk kita dan untuk masa depan kita. Betul. Terkadang kan kita mau ikut organisasi, terkadang lebih banyak dari teman kita yang Jun begini. Terkadang ikut begitu supaya kayak merasakan terlihat keren. Mahasiswa banget. Sudah gondrong terlihat kayak gondrong kayak nabi ya. Sudah bahas Tuhan, bahas apa? Situ Tuhan. Gitu banget sih, sangat freak sekali. Nah, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Sangat berwawasan sekali memberikan pengalaman walaupun cuma 2 orang tapi setidaknya memberikan pengalaman bagi para calon-calon mahasiswa baru yang mungkin sedang menonton video ini. Terima kasih Kak telah berkunjung di podcast pada kesempatan kali ini, telah memberikan begitu banyak experience pengalaman bagi para penonton, terutama untuk saya sendiri. Oke, teman-teman jangan lupa tonton terus Podcast setiap pekannya hanya di YouTube KPA 21. Saya Asri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.